pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, seringkali kita mendengar firman Tuhan, kita tidak yakin bahwa itu bisa terjadi. Itu yang kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih pada firman Tuhan yang ajaib yang kami mendengar sebentar. Beri kami anugerah-Mu untuk dapat mengerti firman Tuhan dan tahu bahwa setiap butir firman Tuhan, kalau kami percaya, itu pasti bisa terjadi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 11 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Amin. Luar biasa. Saudara pemirsa, saya sudah katakan tadi, kita dengar, mana ada bisa itu gunung tercampak ke dalam laut. Yang pertama harus kita ingat saudara sekalian, yaitu bahwa hal itu diperlukan. Ya, Tuhan tidak mau kata semua orang percaya bilang gunung pindah ke dalam laut. Ya, itu bukan untuk main-main saudara sekalian. Gunung yang tercampak ke dalam laut itu sesuatu berkenaan dengan iman yang paling mendasar dalam hidup kita. Maka kemudian orang mengaplikasikan secara rohani. Dan menurut saya ini benar.
Ya, ini bukan bermain-main. Apa gunungnya? Alkitab katakan bisa gunung penghambat berkat Tuhan. Bisa itu gunung penghambat jalan kita untuk sampai ke tempat tujuan. Bisa gunung penyakit, bisa gunung masalah keuangan, bisa gunung masalah rumah tangga. Saya kira itu benar. Di mana kita, mengapa harus tercampak dalam laut? Supaya dia sedikit pun tidak nampak lagi, tenggelam semuanya. Saudara, kalau saudara punya iman, saudara sekalian, punya iman dan serius berdoa, iya. Kami sudah membuktikan berkali-kali dalam kehidupan kami dalam pelayanan, saudara sekalian. Masalah orang kemudian betul-betul Tuhan selesaikan. Itu seperti gunung yang tercampak ke dalam laut, ujungnya saja, puncaknya tidak nampak lagi. Satu keluarga, suami istri datang kepada kami, sudah pisah, masing-masing sudah punya teman sendiri, ya teman TTM lah gitu. Jadi ibu itu sudah punya teman, masih muda sekali orangnya. Saya kira belum 30 tahun pasangan itu. Entah kenapa kok mereka bisa begitu. Saya panggil ke rumah, datang mereka ke rumah saya. Ya, saya dengan ibu tunggu mereka. Yang perempuan naik taksi, yang laki-laki naik mobil sendiri, dia punya mobil. Sudah sedemikian rupa. Pulang dari situ berpegangan tangan, dan kemudian ibu itu sungguh-sungguh sadar bahwa dialah yang menjadi akar masalah rumah tangga itu. Kemudian dia sekolah hamba Tuhan dan sekarang sudah menjadi pendeta. Luar biasa. Itu artinya apa? Itu betul bukan hanya tercampak ke dalam laut menurut saya, ya. Sudah terguling ke dalam laut itu gunungnya. Nah, tetapi saudara sekalian, sejarah juga membuktikan. Kalau saudara pernah pergi ke tanah perjanjian dan kemudian lewat Mesir, saudara selalu dibawa ke sebuah gereja namanya gereja sampah. Kenapa? Itu dulu tempat orang membuang sampah-sampah, tempat pemulung tinggal. Nah, itu ada gua di situ, kemudian dibuat jadi gereja. Sejarahnya ialah di mana sebuah bukit kemudian bergeser sekian kilometer, saudara sekalian, oleh karena apa? Ada hamba Tuhan ditantang oleh orang yang tidak seiman, tidak percaya kepada Yesus, kemudian dia ajak seluruh jemaatnya berdoa, berpuasa, dan tiba waktunya kemudian dia berteriak kepada Tuhan dan bukit itu pun bergeser. Luar biasa. Katanya bergeser oleh karena ada gempa bumi terjadi. Nah, kemudian bukit itu bergeser sekian kilometer. Jadi ini fakta sejarah, saudara. Mengapa? Karena diperlukan. Karena mereka kalau tidak bisa buktikan, mereka mau dibunuh. Ya. Jadi inilah yang fakta-fakta sejarah, tetapi juga fakta-fakta rohani yang kita bisa dengarkan. Jadi benar kalau kita tidak bimbang. Kenapa? Kebimbangan tidak bisa bersahabat dengan iman. Ketakutan tidak bisa bersahabat dengan iman. Takutnya apa? Jangan-jangan tidak terjadi. Jangan-jangan tidak terjadi. Kalau sudah mendoakan orang sakit begitu, orang sakitnya mati. Ya. Tapi kalau engkau beriman, saya percaya bahwa dengan menjamah ujung jumbai jubah Yesus, perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu sembuh. Nah, sekarang saya berdoa dalam nama Yesus, jamah ibu yang sakit ini, atau bapak yang sakit ini, atau anak yang sakit ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, pasti sembuh. Praktekkan saja. Karena di atasnya, di atas ayat 22 dikatakan, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ya. Jadi imanmu lah yang menentukan segala sesuatu. Tuhan tidak bisa bekerja kalau saudara tidak punya iman. Iman itu menjadi saluran mujizat daripada Tuhan. Jadi sekarang
Pesan saya ialah pegang firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, lakukan seperti yang Yesus lakukan, maka mujizat besar akan terjadi dalam hidup saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang baru kami dengar. Tolong supaya seluruh jemaat, saudara pemirsa yang menyaksikan program ini untuk benar-benar teguh beriman dan nanti akan mengalami bahwa masalah, persoalan dan pergumulan mereka akan Tuhan campakkan ke dalam laut. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.